Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto, cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Kemudian seperti biasa, hari ini kita akan update informasi tentang P-Network, teman-teman. Kalau kita membuka aplikasi yang ada di handphone masing-masing, ini ada pemberitahuan pengumuman terbaru dari Dr. Nicholas Kakalis dan kawan-kawan dalam persoalan KYC, teman-teman. Ini adalah sebuah informasi yang sangat penting. Kita akan langsung masuk, kita diarahkan ke sini, ke mainp.com. Jadi ini ada sebuah pemberitahuan perpanjangan waktu. Jadi pada tanggal 18 September 2024, P-Network mengumumkan perpanjangan batas waktu pertama untuk pengajuan aplikasi KYC atau Know Your Customer dalam masa tenggang yang awalnya ditetapkan pada tanggal 30 September 2024, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan ini bahwa perpanjangan ini memberikan kesempatan baru bagi para pionir untuk memenuhi persyaratan KYC hingga tanggal 30 November 2024. Sementara untuk batas waktu kedua yang berkaitan dengan migrasi ke Mainnet itu tetap pada tanggal 31 Desember 2024, teman-teman. Jadi langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak anggota komunitas dapat berpartisipasi dalam ekosistem P-Network dengan cara yang inklusif dan lebih terarah. Jadi KYC adalah proses penting dalam dunia cryptocurrency yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna terverifikasi dan memenuhi standar yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam jaringan. Jadi dalam konteks P-Network, pengajuan KYC itu tidak hanya penting untuk mematuhi peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan di antara para pengguna. Proses KYC ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, kemudian mengurangi resiko penipuan, dan memastikan bahwa setiap pengguna yang berpartisipasi dalam jaringan adalah individu yang valid dan terverifikasi. Jadi dengan memperpanjang batas waktu pengajuan KYC, P-Network memberikan kesempatan lebih banyak bagi para pionir untuk melengkapi persyaratan ini sehingga mereka dapat berkontribusi pada pengembangan dan keberhasilan jaringan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini detail perpanjangan masa tenggang atau grace period, kita lihat di sini bahwa batas waktu pertama yang diperpanjang, kita cek di sini teman-teman, bentar kita scroll dulu. Jadi batas waktu perpanjangan batas waktu ini, batas waktu pertama yang diperpanjang untuk mengajukan aplikasi KYC adalah 30 November tahun 2024. Dan ini akan memberikan lebih banyak waktu bagi para pionir untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kemudian untuk batas waktu kedua, itu tetap tidak berubah, teman-teman. Meskipun batas waktu untuk pengajuan KYC diperpanjang, namun batas waktu akhir untuk menyelesaikan daftar periksa Mainnet dan melakukan migrasi ke Mainnet itu tetap pada 31 Desember 2024. Ini berarti bahwa para pionir masih harus memperhatikan waktu untuk menyelesaikan migrasi mereka, teman-teman. Jadi
pentingnya memenuhi batas waktu. Jika salah satu dari batas waktu masa grace atau masa tenggang ini terlewati, maka pengguna akan kehilangan sebagian besar dari saldo yang mereka tambang dalam jangka waktu 6 bulan terakhir sebelum migrasi. Jadi teman-teman kalau bisa segera diselesaikan, jangan sampai koin Pi-nya hilang teman-teman. Kemudian hal ini menekankan pentingnya bagi para pionir untuk memenuhi kedua batas waktu ini. Kemudian kalau kita melihat di sini, perpanjangan batas waktu ini teman-teman, ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang penting bagi keberhasilan P-Network teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa alasan utama di balik keputusan untuk memperpanjang batas waktu pengajuan KYC. Yang pertama adalah memberikan waktu lebih kepada pionir. Dengan perpanjangan ini, lebih banyak pionir akan memiliki kesempatan untuk mengajukan aplikasi KYC mereka. Dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah anggota yang memenuhi syarat untuk memigrasi Pi mereka ke mainnet. Semakin banyak anggota yang terlibat, maka semakin kuat komunitas P-Network, teman-teman. Kemudian menjaga jangka waktu 6 bulan, jadi meskipun ada perpanjangan, keputusan ini tetap menjaga keseluruhan jangka waktu 6 bulan masa grace periode atau masa tenggang, teman-teman. Jadi ini penting agar tujuan dari masa tenggang ini dapat tetap tercapai tanpa mengorbankan struktur waktu yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, menurut pendapat saya, dalam beberapa kasus pionir mengalami ketidakakuratan pada timer KYC mereka. Jadi dengan memberikan perpanjangan waktu, P-Network memberikan solusi bagi mereka yang mungkin kehilangan waktu dalam proses pengajuan KYC tanpa harus memperbaiki setiap masalah satu persatu, teman-teman. Jadi kalau saya melihat dampaknya terhadap komunitas adalah bahwa keputusan untuk memperpanjang batas waktu ini akan berdampak besar bagi komunitas P-Network dengan memberikan lebih banyak waktu bagi pionir untuk menyelesaikan aplikasi KYC mereka. P-Network mengharapkan partisipasi yang lebih luas dalam jaringan, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perpanjangan batas waktu ini, teman-teman, untuk pengajuan aplikasi KYC hingga tanggal 30 November 2024 ini adalah sebuah langkah strategis yang diambil oleh P-Network untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dari para pionir dalam ekosistem mereka. Jadi dengan mempertahankan batas waktu migrasi ke mainnet pada tanggal 31 Desember 2024, P-Network menunjukkan komitmennya untuk terus maju dengan rencana yang telah ditetapkan, teman-teman. Jadi keputusan ini tidak hanya memberikan kesempatan lebih bagi para pionir untuk memenuhi persyaratan KYC, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh komunitas. Oke teman-teman, demikian update informasi dari tampilan layar depan yang ada di handphone kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.